Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dalam menuntut ilmu untuk anak-anak ibu semuanya. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran matematika kita tentang penerapan KPK dalam menyelesaikan soal cerita. Jangan lupa awali pembelajaran kita dengan berdoa. Semoga ilmu yang akan Ibu sampaikan bisa diterima dengan baik dan dipahami dengan sebaik-baiknya. Kemudian dapat berguna dalam kehidupan Ananda semuanya. Hari ini kita masuk ke materi penerapan KPK dalam menyelesaikan soal cerita. Tentunya anak ibu masih ingat pembelajaran matematika kita sebelumnya, yaitu tentang penerapan FPB dalam menyelesaikan soal cerita. Nah, hari ini kita akan mempelajari bagaimana menyelesaikan soal cerita dengan menggunakan konsep KPK. Sebelumnya, Ibu ingin mengenalkan ciri-ciri soal FPB dan ciri-ciri soal KPK kepada Ananda semua, agar nantinya Ananda tidak kebingungan. Kira-kira soal yang Ananda temui itu menggunakan konsep FPB atau KPK. Langsung saja, untuk mengenali ciri-ciri soal FPB, kita bisa melihat dari beberapa ciri-ciri. Yang pertama, ciri-ciri soal FPB, nilai angka pada pilihan jawabannya pasti lebih kecil atau lebih sedikit dari bilangan yang ada pada soal. Nah, misalnya, jika pada soal yang dicari adalah FPB dari 24 dan 32, maka tidak mungkin jawabannya lebih dari 24. Karena yang dicari adalah faktor persekutuan terbesar, jadi hanya faktor yang bersekutu saja. Sehingga jika semua bilangan jawaban pada soal pilihan ganda nilainya lebih kecil daripada soal, maka kemungkinan itu adalah soal FPB. Nah, ini jika pada pilihan ganda. Bagaimana jika pada soal isian atau esai? Ananda dapat mengenali soal tersebut dengan melihat adanya kata paling banyak, sebanyak-banyaknya, sama banyak, jumlah yang sama, jenis yang sama, atau sama rata. Jika Ananda menemukan kata-kata ini, maka kemungkinan soal itu adalah mencari FPB. Ingat, jika Ananda menemui kata-kata ini di dalam soal, maka soal itu berkemungkinan besar adalah soal FPB. Kemudian, ciri-ciri soal KPK. Nah, ciri-ciri yang pertama, nilai angka pada pilihan jawabannya pasti lebih besar dan lebih dari bilangan yang ada pada soal. Misalnya saja, jika pada soal yang dicari adalah KPK dari 24 dan 32, maka tidak mungkin jawabannya lebih kecil dari 32. Sehingga jika semua pilihan jawaban pada soal pilihan ganda nilainya lebih besar daripada soal, maka kemungkinan itu adalah soal KPK. Karena dicari itu kelipatan ya. Kalau FPB itu faktor yang bersekutu saja, sedangkan KPK itu kelipatan persekutuan terkecil. Jadi kita melihat kelipatannya. Ciri-ciri yang kedua, bisa juga pilihan jawaban berupa tanggal. Nah, misalnya pada soal mereka akan melakukannya bersama-sama lagi pada tanggal titik-titik. Maka pilihan jawaban tertentu berupa tanggal. Nah, ini merupakan ciri-ciri soal KPK. Ciri-ciri yang terakhir yang tidak kalah pentingnya dan harus anak-anak ibu ingat, jika Ananda menemui kata setiap atau sekali, setiap sekali, mereka bersamaan, bersama-sama, atau bersama-sama lagi, nah artinya itu adalah soal KPK. Nah, jadi Ibu ulangi, kalau Ananda menemui kata-kata ini, kapan mereka akan bersama-sama lagi, bla bla, atau kapan mereka akan berenang bersama, setiap sekali sekian hari mereka bermain, kapan mereka akan bermain lagi. Nah, itu berkemungkinan adalah soal KPK. Sebaliknya, jika Ananda menemukan berapa paling banyak
kantong, bla bla. Berapa sebanyak-banyaknya kelompok yang mungkin dibentuk? Nah, kalau Anda menemukan kata-kata ini, berarti kemungkinan besar itu adalah soal FPB. Sekarang, mari Ibu ajak mengidentifikasi kira-kira soal ini soal FPB atau KPK. Bu Sularti mempunyai 56 permen, 40 kue, dan 24 roti. Makanan tersebut akan dibagikan kepada beberapa anak di lingkungan rumahnya. Jika setiap anak mendapat bagian yang sama, baik jumlah maupun jenisnya, jumlah anak yang mendapat makanan tersebut paling banyak adalah. Dari soal ini kita identifikasi ini soal mencari FPB atau KPK. Nah, kita melihat kata paling banyak. Jumlah anak yang mendapat makanan tersebut paling banyak adalah titik-titik orang. Berarti ini soal FPB. Karena salah satu ciri-ciri soal yang mencari FPB mengandung kata paling banyak. Nah, soal ini memenuhi ciri-ciri tersebut. Berarti ini mencari FPB. Soal selanjutnya, Abid dan Zidan berlatih karawitan di sanggar yang sama. Abid berlatih setiap 6 hari sekali, dan Zidan berlatih setiap 8 hari sekali. Jika pada tanggal 15 Januari 2014 mereka berlatih bersama-sama, mereka akan berlatih bersama-sama lagi pada tanggal. Nah, dari soal ini kita melihat ada kata bersama-sama, lalu bersama-sama lagi. Nah, ini adalah ciri-ciri soal KPK. Nah, karena salah satu ciri soal KPK tadi mengandung unsur kata setiap sekali, bersama-sama, bersamaan, bersama-sama lagi. Nah, berarti ini adalah soal KPK. Nah, sekarang kita lihat soal selanjutnya. Pada 5 Juli 2020, Lani dan Siti berenang bersama-sama. Lani berenang setiap 4 hari sekali, sedangkan Siti 5 hari sekali. Kapan mereka berenang bersama-sama lagi? Nah, ada kata bersama-sama lagi, berarti ini mencari KPK. Langsung saja kita selesaikan soal ini. Nah, kita lihat Lani dan Siti berenang bersama-sama. Lani berenang setiap 4 hari sekali, sedangkan Siti 5 hari sekali. Berarti kita harus mencari KPK dari 4 dan 5. Nah, faktor dari 4 adalah 4 bagi 2, hasilnya 2. Habis di sini, karena 2 adalah bilangan prima. Jadi, faktor prima dari 4 adalah 2 kali 2, atau 2 pangkat 2. Nah, sedangkan 5, faktor primanya adalah 5 itu sendiri, karena 5 tidak bisa dibagi lagi. Karena 5 adalah bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang tidak dapat dibagi lagi kecuali oleh 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, baru kita tentukan KPK dari 4 dan 5. KPK dari 4 dan 5 adalah 2 pangkat 2 kali 5, sama dengan 20. Kenapa 2 pangkat 2, Bu? Nah, dalam prinsip mencari KPK, kelipatan persekutuan terkecil, kita mengalihkan semua faktor prima, baik faktor prima pada 2 maupun pada 5. Sehingga kita mengalihkan semua unsur faktornya. 2 pangkat 2 kali 5 sama dengan 20. Jadi kapan Lani dan Siti berenang bersama-sama lagi? Nah, kita tahu KPK-nya 20 dan kita tahu bahwasannya Siti dan Lani berenang bersama pada tanggal 5 Juli. Artinya
Untuk mengetahui kapan Lani dan Siti berenang kembali bersama-sama kembali, artinya kita jumlahkan 5 Juli, kita majukan 20 hari. Sehingga kita tahu mereka akan berenang bersama-sama pada tanggal 25 Juli. Nah, untuk lebih paham lagi, mari kita cari KPK dari soal yang sudah Ibu tampilkan sebelumnya. Nah, Abid dan Zidan berlatih karawitan di sanggar yang sama. Abid berlatih setiap 6 hari sekali dan Zidan berlatih setiap 8 hari sekali. Jika pada tanggal 15 Januari 2020 mereka berlatih bersama-sama, mereka akan berlatih bersama-sama lagi pada tanggal. Nah, kita tahu ini adalah soal KPK ya, Ananda, karena ada ciri-ciri kata bersama-sama pada soalnya. Berarti kita langsung saja cari KPK dari 6 dan 8. Nah, 6 bukan bilangan prima, sehingga harus kita sederhanakan dan kita cari faktor primanya. 6 bagi 2 hasilnya 3, dan 3 adalah bilangan prima. Dan sudah sederhana, artinya faktor prima dari 6 adalah 2 kali 3. Dan faktor dari 8, 8 bagi 2, 4, 4 bagi 2, 2. Maka faktor prima dari 8 adalah 2 kali 2 kali 2, atau 2 pangkat 3. Nah, dari sini baru kita tentukan KPK dari 6 dan 8. KPK dari 6 dan 8 artinya kita melihat faktor prima dari 6 dan 8. Jika ada yang sama, kita ambil pangkat yang terbesar. Kalau pada FPB kita ambil pangkat yang terkecil ya. Kalau pada KPK kita ambil pangkat terbesar. Di sini ada faktor dari 6 yaitu 2 dan 3. Kita ambil dua-duanya, 2 dan 3. Sementara faktor dari 8 hanya 2, tapi 2 pangkat 3. Karena 2 sama dengan 2 di faktor 6, jadi kita ambil pangkat yang paling tinggi, yaitu 2 pangkat 3. Sehingga KPK dari 6 dan 8 adalah 2 pangkat 3 kali 3. 2 pangkat 3 dikali 3 sama dengan 24 ya. Nah, pada soal yang ditanyakan kapan mereka berlatih bersama-sama lagi. Berlatih bersama-sama di awalnya itu 15 Januari. Yang ditanya kapan mereka berlatih bersama-sama lagi. Artinya 15 Januari kita majukan sebanyak 24 hari. Nah, mari kita lihat pada kalender. Sekarang tanggal 15 Januari. Kita misalkan ya, kita letakkan pada 15 Januari. Nah, ini adalah 15 Januari. Kita majukan 24 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Berhenti di tanggal 8 Februari. Nah, artinya mereka akan berenang atau berlatih karawitan pada tanggal 8 Februari 2020. Jadi jawabannya adalah D. Nah, demikian materi kita hari ini. Silakan dipahami dengan baik, diulang-ulangi lagi videonya, diputar. Intinya anak-anak ibu harus paham konsep KPK dan FPB. Bu ulangi ya, FPB, faktor persekutuan terbesar, itu ciri-cirinya bisa Ananda baca di sini. Jika mengandung unsur kata-kata ini berarti soal tersebut merupakan soal FPB. Ingat, di dalam mencari FPB, jika ada faktor yang sama, kita ambil pangkat yang terkecil. Yang tidak bersekutu, tidak kita ambil.
Pada soal KPK, kita bisa mengetahuinya jika mengandung salah satu kata ini. Nah, kalau mengandung salah satu unsur kata ini, berarti itu soal KPK. Di dalam menentukan KPK, kita melihat semua faktor dari bilangan itu. Jika ada yang sama, kita ambil yang terbesar. Jika tidak bersekutu pun tetap kita ambil. Intinya kita ambil semua faktor. Jika ada yang sama, ambil pangkat yang terbesar. Nah, demikian materi hari ini. Silakan dipahami lagi, diulangi lagi. Jika ada yang masih ragu, boleh ditanyakan Ibu. Ibu sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.